Usut punya usut, katanya sih Pitup diambil alih oleh Pak Kiai Eman. Dan beliau kini sedang membentuk manajemen Pitup yang baru. Ya, kita tunggu saja kelanjutan cerita dari bisnis Pitup ini. Karena hari ini hari Minggu, yuk mari kita menyimak update Pitup terbaru edisi hari Minggu. Langsung saja kita obok-obok brother, check it out. Yang pertama, kita bahas Pitup Phenomenal History. Pitup hadir di Indonesia untuk membantu ekonomi kita. Hanya dengan menonton iklan, kita bisa jadi jutawan. Begitulah sepenggal lirik dari lagu Pitup Indonesia yang dibawakan oleh OBCS dan beberapa member Pitup yang kemungkinan besar dinyanyikan di daerah Gorontalo. Lagu tersebut yang diunggah di akun YouTube Irfan Raul pada 30 Desember 2020 sangat ramai dipenuhi komentar negatif dan bersifat ironi terhadap keberadaan Pitup. Saat lagu tersebut diunggah, Pitup sudah dinyatakan ilegal karena merupakan money game oleh SWI. Setelah Pitup disikat oleh SWI pada 14 Februari 2021 lalu, perjalanan Pitup bisa dikatakan terseok-seok guys. Mereka dengan daya upaya sekeras mungkin berusaha untuk mendapatkan legalitas. Perjuangan tersebut berbuah manis karena pada awal Juli 2021, Pitup berhasil rilis kembali dengan status sebagai aplikasi legal. Meski begitu, Pitup masih harus menunaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk dalam hal ini yaitu membeli semua PP member. Setelah beredar kira-kira selama 2 minggu, Pitup menyatakan diri kembali masuk masa main tenis pada 21 Juli 2021. Dalam pengumuman yang mereka terbitkan, mereka mengatakan paling lama 60 hari waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki aplikasi Pitup. Pengumuman tinggallah pengumuman brother, karena hingga tulisan ini diterbitkan, Pitup tak kunjung kembali lagi. Pitup sudah dalam keadaan mati suri. Atau dalam bahasa para hatersnya, Pitup sudah scam. Meskipun status Pitup tidak jelas, masih banyak member Pitup yang halu dan menjadi bebek dungu. Mereka, para member masih tetap berharap Pitup akan kembali, sehingga mereka bisa menghasilkan uang hanya dengan modal rebahan, nonton iklan, dibayar dolar. Mereka juga aktif menyimak video-video motivasi dari para konten kreator Pitup, seperti Kriskop, Sandikala, Effendi Laransedu, Gus Sigit, dan DHI yang tergabung dalam Pandawa 5. Mereka seperti tidak menyadari bahwa Pitup yang mereka damba-dambakan tidak akan kembali. Terlebih tokoh yang dikatakan sebagai pemegang tombol on, yakni Pak Kiai Eman Suryaman, tidak memberikan informasi yang pasti mengenai hal ini. Yang bisa Pak Eman berikan dan kemudian disebarkan oleh leader wanita pertama Pitup, yaitu Yudita Atmojo, melalui broadcast WhatsApp-nya bahwa Pitup pasti on, tanda kutip. Sekarang ketika uang para member yang nyangkut di aplikasi Pitup dalam bentuk PP dan Pius tidak bisa diuangkan dan tidak bisa digunakan bahkan untuk membayar parkir sekalipun, hanya ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh member. Antara lain, harus mengikhlaskan uang tersebut, tetap menjadi halu, ikut bersama Mayoni melaporkan Pitup ke polisi, atau seperti yang umum dilakukan member veteran Ponzi, yaitu berpetualang bermain aplikasi money game dan skema Ponzi yang lain. Pitup, oh Pitup, pena tanpa tinta. Masih semangat guys? Kalian luar biasa. Lanjut. Realita Pitup yang sebenarnya. Anda sadar nggak kalau Anda dan Pitubers sejati lainnya dipermainkan? Coba flashback ke belakang sejak yang katanya awal Maret akan on dan PP akan naik menjadi 3 kali lipat harganya. Omong kosong kan para manajemen itu? Awal Maret, pertengahan Maret, dan bla 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 bla. Itu semua demi mereka mengulur-ulur waktu agar member tak mengamuk serentak dan menyebloskan mereka ke penjara. Dan ingatlah lagi, pas on cuma 2 minggu di bulan Juni 2021. Itu cuma menjebak member-member Pitup agar menyetujui term and condition sebelum login ke aplikasi Pitup yang salah satu poinnya di dalamnya member tidak boleh menuntut dan akhirnya banyak yang login. Waduh, emang kasihan ya. Terus mau nuntut apa sekarang? Lawong semua aturan sudah disetujui oleh member-member Pitup. Seiring waktu berjalan, sebelum itu mulai, terdengarlah berita tuntutan Mayoni yang dilayangkan lewat somasi. Mereka gugup dan terpaksa mengonkan Pitup di bulan itu.
Hanya 2 minggu sekedar untuk membodohi member Pitup agar tenang dan agar tidak ada yang ikut melaporkan. Dan satu lagi ciri yang paling kentara, simaklah setiap ada perkembangan pelaporan Mayoni, maka mereka membuat sinetron baru, mulai dari investor 3T atau tipu-tipu terus, terbukti bullshit kan? Setelah ketahuan bohongnya, mereka lalu ada pemanggilan salah satu diamond Pitup, yaitu Pak Miftahul Ulum. Lalu mereka membuat sinetron baru lagi dengan diambil alihnya Pitup oleh Pak Kiai Eman. Mbok ya jadi orang jangan lugu-lugu amat. Amat aja udah nggak lugu sekarang, ya kan? Renungilah hal itu wahai Pituber. Lanjutkan brother. Sekarang kita bahas mental kaya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mempunyai mental kaya? Seperti rasa syukur dan rasa cukup? Apakah kita sudah mengerahkan potensi kita? Apakah kita sudah berdoa dengan sebenar-benarnya doa? Tuhan ingin kita hidup dengan layak, bahkan sangat layak. Dan keyakinan seperti ini harus dimiliki sejak awal. Ini bagian dari baik sangka. Kalau awal-awal saja kita sudah berburuk sangka, ya repot. Gimana keadaan bisa membaik, ya kan? Pada akhirnya, mari kita memiliki mental kaya. Kerahkan potensi kita, panjatkan doa, tentunya dengan bersungguh-sungguh. Sedikit pun jangan pernah ragu, insya Allah keadaan akan membaik dari waktu ke waktu. Tema selanjutnya tentang berbakti. Kepada ibu kita berbakti, kepada ayah juga kita berbakti. Ketulusan dan pengorbanan orang tua sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di sini kita semua mesti menyempatkan diri untuk memaknai dan menghayatinya. Maka sudah sepantasnya kita membuat dirinya bangga dan berbahagia. Ya, ada banyak caranya. 2 yang paling utama adalah dengan sukses dan sholat. Terus terang saja, bagi keluarga muslim, ayah mana yang tidak resah ketika meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan tidak sukses dan tidak sholat. Ketika ia sholat, besar kemungkinan itu pahala baginya, juga amal jariah bagi ayah ibunya. Kok bisa? Ya bisa, karena ayah ibunya yang telah mendidik dan mendoakan dia agar tetap sholat. Bukankah begitu? Sholat itu solusi. Sholat itu bagian dari berbakti. Sholat itu mencegah kita dari berbuat keji. Maka dirikanlah sholat. Tema selanjutnya, harga diri manusia. Bahwa kamu akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Kita adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Kita akan istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang jahat dalam tatapan orang-orang yang iri dengan kita. Betul? Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Maka tak usah berlelah-lelah agar tampak baik di depan semua orang. So, mari kita tetap berusaha untuk melakukan kebaikan dan menjalankan apapun dengan keikhlasan. Tema selanjutnya, pola rezeki. Ada seseorang yang berusaha untuk hidup ngirit, berusaha menabung dan mengurangi pengeluaran, termasuk menunda zakat dan sedekah. Dia sering cek saldo di ATM dan punya target angka khusus dengan saldonya. Setiap pengeluarannya dipantau dan dihitung sebagai beban. Pendeknya, dia berusaha untuk kikir. Apa yang terjadi? Beberapa bulan ini justru ujian finansial datang bertubi-tubi. Dia diuji dengan cobaan finansial. Tuhan merampasnya dengan cara yang sungguh di luar dugaan. Mulai dari harus betulkan rumah, yang nilai perbaikannya bagi dirinya lumayan besar, bolak-balik servis kendaraan, baik mobil maupun motor, hingga pengeluaran-pengeluaran kecil yang intensitasnya super duper dan di luar nalar. Akhirnya dia sadar bahwa kejadian ini bukan sekali tetapi berkali-kali dan polanya selalu sama, yaitu ketika berusaha untuk ngirit termasuk menunda kebiasaan berbagi. Well brother, harta itu unik, justru berkembang ketika ia dialirkan. Semakin deras aliran keran di bawahnya, maka semakin deras pula aliran di atasnya. Betul? Adapun mengenai besarnya harta yang dimiliki, bukan dari seberapa besar kita disiplin dalam mengatur pengeluarannya, tetapi dari seberapa besar wadahnya, seberapa pantas kita mendapatkannya. Dan ketika diri kita menjadi perantara atas rezeki orang lain, itulah salah satunya. Dengan memberi baik kepada fakir miskin ataupun kepada yang membutuhkan, karena ada hak mereka dalam harta kita. Sebetulnya kita sudah memantaskan diri untuk menerima rezeki yang lebih.
Ada dua pola terkait dengan rezeki, coy. Yang pertama, jika kita tidak mengeluarkannya, maka Tuhanlah yang dengan paksa akan mengeluarkannya. Hanya nilainya berbeda. Yang pertama bernilai pahala. Yang kedua, harta tidak akan menumpuk ketika kita menimbunnya, tetapi harta akan semakin banyak ketika kita mengalirkannya dan pantas untuk memperolehnya. Boleh percaya, boleh tidak. Tema selanjutnya, konsep rezeki. Pada dasarnya, rezeki itu ibarat hujan yang turun dari langit. Begitu nyata dan jelas, manusia hanya perlu menjemputnya saja. Kenapa rezeki manusia itu berbeda? Karena wadah mereka untuk menampung rezeki juga berbeda. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Bahkan ada yang sangat-sangat besar. Ayo saudara-saudaraku VTuber semua, siapa yang memiliki ilmu tentang perpituban? Coba kasih kisi-kisi atau bahas sedikit tentang prospek bisnis VTube ke depannya. Karena saya masih buta tentang prospek bisnis VTube ke depan, terutama untuk pengelolanya. Siapa tahu dengan bahasan prospek secara terbuka bisa dibaca oleh para calon investor, sehingga semakin memudahkan dan mempercepat VTube untuk on kembali. Jadi yang memiliki ilmu, ayo sharing-sharing agar kita semua, khususnya saya, semakin pintar dan tahu tentang bisnis ini. Secara kan kita ada di dalamnya, maka gak ada salahnya untuk tahu lebih dalam tentang peluang dan prospek ke depan bisnis VTube ini. Sekian dulu guys, motivasi kali ini. Semoga mencerahkan ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.